Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang manusia pun yang tahu tentang kehidupannya dan kematiannya. Seandainya Naomi tahu bahwa kehidupannya di Moab akan seperti itu, maka mungkin dia tidak akan pergi ke Moab bersama keluarganya. Dan selama di Moab, Naomi terlatih untuk menelan kepahitan-kepahitan di dalam hidupnya. Suaminya meninggal, anak laki-laki yang adalah pewaris keluarga, kebanggaan keluarga juga meninggal. Dia tinggal bersama dua menantu perempuannya. Padahal sebelum ke Moab, mereka sudah ada di kota yang namanya Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Bet itu rumah. Dari bahasa bahasa Ibrani. Dalam konteks Yahudi, Bet yang adalah rumah itu bicara soal keluarga. Maka boleh dikatakan bahwa ketika diceritakan oleh kitab Rut bahwa mereka tinggal di Bethlehem, itu artinya bahwa mereka hidup di dalam kelimpahan berkat Tuhan. Karena kota itu adalah rumah roti yang diberkati Tuhan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan. Tapi yang terjadi pada saat itu adalah kelaparan. Kota itu berada dalam masa kelaparan. Dan keluarga Elimelek mengambil keputusan untuk meninggalkan kota itu yang adalah rumah roti, yang adalah rumah di mana berkat Tuhan, kelimpahan berkat itu ada di situ, ditinggalkan. Dan dia pergi ke kota Moab. Kota yang penduduknya menyembah para dewa. Kota yang tidak mengenal Allah. Kota yang asing bagi mereka. Tapi mereka mengambil keputusan untuk pergi ke sana dengan pemikiran kalau kita pergi ke sana pasti kita sejahtera, pasti kita aman, pasti kita nggak kelaparan, pasti kita beres. Itu kan pemikiran manusia ya Bapak Ibu. Siapa yang tahu kehidupan setelah itu? Dari kota yang diberkati oleh Allah menuju kota yang menyembah para dewa. Itu artinya bahwa mereka berpaling dari Allah dan lebih memilih untuk mengandalkan para dewa, mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan dewa, bangsa asing. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Justru Moab, tempat di mana awal sebuah kehidupan yang pahit bagi keluarga Elimelek. Semakin hari kehidupan mereka semakin buruk. Naomi tidak memiliki pewaris keluarga, kosong, habis semua, berada dalam keadaan yang hampa, berada dalam keterpurukan, hidup seorang diri sebagai seorang janda karena ditinggal suami dan anak-anak. Dan dia sadar itu pilihan hidup. Pilihan hidup kalau tinggalkan Tuhan dan pilih para dewa, ya sekarang seperti itu hasilnya. Namun ketika diceritakan oleh firman Tuhan hari ini bahwa dia mendengar Bethlehem sudah mulai mengalami hal-hal yang baik, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, ada sebuah harapan di dalam diri Naomi. Pasti Allah akan memelihara kehidupannya.
Pasti kota yang namanya Bethlehem, kota rumah roti itu berlimpah berkat bagi dirinya. Namun di dalam hati kecilnya mungkin saya hanya membayangkan ya, apakah masyarakat di sana bersedia menerima dia? Yang ketika semua orang susah lalu dia pergi tinggalkan mereka dan mereka mencari kesenangan sendiri di kota yang lain. Apakah ketika dia pergi di sana, jelas pasti dia tidak punya tempat tinggal. Apakah saudara-saudara yang ada di Bethlehem itu bersedia menerima dia tinggal di rumah mereka? Pasti ada banyak sekali hal-hal yang dipikirkan oleh Naomi dan diceritakan oleh Ruth. 10 tahun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kepahitan itu. 10 tahun dia terpisah dari persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 10 tahun dia dalam tanda kutip tinggalkan Tuhan. Dia lebih suka mengandalkan hidupnya. Tapi Tuhan masih sayang. Tuhan mengasihi keluarga ini. Ketika sebuah gerakan kecil muncul di hati Naomi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gerakan itulah yang mengubah perubahan hidup Naomi dan Ruth. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengambil keputusan ini, Naomi juga memikirkan kedua menantunya. Pada satu sisi, dia punya 2 menantu perempuan yang bersama-sama dirinya. Apakah mereka bersedia pergi ke sana atau tidak, itu menjadi pertimbangannya. Dan tidak mungkin dia akan membiarkan kedua menantunya yang tinggal bersamanya terlantar begitu saja. Tidak mungkin dia biarkan dan tinggalkan. Pada sisi yang lain, dia sendiri melihat dirinya, menyadari bahwa apa dia sanggup enggak ya bersama-sama kedua menantu ini untuk menghadapi kehidupan ke depan. Karena itu dia tawarkan kepada mereka. Sangat dramatis sekali diceritakan oleh Ruth, kitab Ruth di sini. Ketika terjadi dialog di antara mereka. Ketika Naomi katakan, saya sudah nggak punya apa-apa. Hanya diri saya. Saya pun ini dalam keadaan yang seperti ini. Apakah kalian mau ikut saya yang juga akan terus mengalami kepahitan dan harus berjuang hidup bersama saya? Dia berikan pandangan-pandangan kepada menantunya. Lebih baik kalian tinggal bersama orang tua kalian, masih ada masa depan untuk kalian. Kalian masih adalah perempuan-perempuan yang masih muda, masih bisa melakukan sesuatu yang banyak dalam kehidupan kalian. Kembali saja ke orang tua dan biarkan saya pergi pulang ke Bethlehem. Orpa dan Ruth. Kita lihat Bapak Ibu, apa reaksi dari kedua menantu Naomi ini. Kita lihat Orpa. Meskipun Orpa sudah tinggal lama bersama keluarga Elimelek, ketika Naomi katakan pulang dan sudah berjalan jauh, sambil berjalan mereka menuju ke Bethlehem. Mereka bercerita, berefleksi, menangis di situ bersama-sama. Saya membayangkan, waduh luar biasa sekali ini. 3 orang perempuan dalam pergumulan yang sama dan tidak tahu bagaimana masa depan itu. Masih gelap lah, saya boleh katakan begitu. Mereka menangis berjalan, dan ketika di tengah perjalanan Naomi mengatakan pulang kembali ke orang tua, dan Orpa mengambil keputusan, ya saya pulang, saya ikut orang tua saya. Ini adalah sebuah simbol yang mau menyatakan bahwa sia-sia sudah perjalanan Orpa itu, yang sudah jauh sambil menangis, buang energi. Karena apa? Sudah jalan panjang, jauh, sudah nangis,
Ya, emosinya sudah terkuras habis, lalu dia bilang, aku pulang aja. Ya. Dia kembali ke masa lalunya, dia tinggalkan Tuhan, dia lebih mau pilih menyembah berhala. Orpa tidak lolos ujian untuk mengikut Tuhan. Prioritas hidupnya bukan mengasihi Tuhan. Prioritas hidupnya berdasarkan pengertiannya sendiri. Dan itu pilihan hidup Orpa. Kita lihat Rut, Bapak Ibu. Rut sangat berbeda. Rut punya tekad, apapun keadaan dan situasi yang terjadi terhadap mertua saya ini, saya akan tetap mendampingi karena saya sudah kenal Tuhan. Tuhan hidup saya, Tuhan andalan saya. Tuhan yang memberikan kepada saya keselamatan. Tuhan yang mengenalkan saya tentang kasih melalui keluarga ini. Karena itu komitmennya sangat kuat sekali di dalam ayat 16. Ketika Naomi memaksa dia, Rut kamu pulang aja, lihat tuh Orpa. Dia sudah pulang ikut keluarga. Lalu jawabannya ayat 16 katakan demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ini sebuah komitmen yang luar biasa dari seorang yang baru mengenal Tuhan, tapi memiliki komitmen yang kuat untuk ikut Tuhan. Dia tahu resikonya ikut Tuhan. Kalaupun dia sudah ambil keputusan ikut Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu Rut. Karena itu ketika Naomi bilang, itu lihat Orpa, dia sudah pulang. Tidak, aku tetap ikut engkau. Apapun keadaanmu, aku ikut engkau. Karena Tuhan yang aku kenal adalah Tuhan yang kasih. Dan aku mau tunjukkan kasihku kepada Tuhan dengan ikut kepadamu. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Pengenalan akan Allah dan kasihnya akan Allah diwujudkan oleh Rut dalam pelayanannya kepada Naomi. Kasih itulah yang mendorong Rut untuk tidak takut pada kehidupan masa depan di negeri asing. Rut siap untuk memiliki identitas yang baru seperti yang dimiliki oleh Naomi. Rut memiliki keberanian untuk mengambil langkah iman yang berisiko, yaitu mengalami kehidupan yang berat di tanah yang asing. Karena tidak tahu mau tinggal di mana, bagaimana nantinya, dia punya tekad, dia punya keberanian iman yang luar biasa. Itu langkah iman yang berani yang dimiliki oleh Rut. Ia punya ketetapan hati untuk melupakan apa yang telah terjadi di belakang dan memusatkan perhatian dengan apa yang di depan. Saya ingat jadi pernyataan Paulus ya, yang aku melupakan segala apa yang ada di belakangku dan aku melihat ke depan bersama Tuhan. Itu Rut. Dia tinggalkan yang di belakang, dia lihat ke depan. Itu kasih Rut. Itu wujud kasih Rut. Dia melakukan hal yang baik demi kebahagiaan orang yang dia kasihi. Kalau Bapak Ibu baca kitab Rut, luar biasa Rut ini. Sangat loyal, sangat setia. Dia tidak pernah mengeluh dengan mertuanya, bahkan dia katakan, ibu tinggal saja di rumah, saya yang berusaha untuk kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, lalu apa implikasinya bagi kita sebagai orang-orang percaya? Yang pertama, pilihan hidup itu Bapak Ibu menentukan kehidupan masa depan kita.
Kisah Naomi, Ruth, dan Orpa adalah kisah yang juga dialami oleh kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Perjalanan hidup tidak selamanya mulus, dan kadang pilihan hidup itu kadang membuat kita jauh dari Tuhan karena kita milih berdasarkan cara pandang kita, bukan berdasarkan kasih kita kepada Allah. Dalam keadaan kritis, dalam keadaan putus asa, kita pilih siapa? Ketika kita punya masalah yang sulit dan besar, ketika kita menghadapi pergumulan yang panjang sekali, kita pilih siapa? Apakah seperti keluarga Elimelek dan yang kemudian meninggalkan komunitasnya, meninggalkan persekutuan, meninggalkan Tuhan, dan berdasarkan pemikiran mereka jauh dengan pemikiran, nanti kan nggak ada kesulitan di sana. Padahal itu godaan terbesar orang Kristen. Di tengah keadaan yang sulit, dia harus memilih mau percaya Tuhan, tetap berada dalam komunitas persekutuan, atau hidup berdasarkan kekuatan diri dan melupakan Tuhan dan menganggap bahwa persekutuan itu tidak penting. Keluarga Elimelek ini, Bapak Ibu, contoh hidup untuk kita merefleksi kehidupan beriman kita. Sebelum ambil keputusan, pikirkan tentang kehendak dan kasih Tuhan kepada kita. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Minta hikmat Tuhan. Bahkan Yakobus katakan, kalau engkau merasa engkau tidak berhikmat, mintalah hikmat dari Tuhan, supaya saudara dapat mengambil keputusan untuk memilih yang baik menurut pandangan Tuhan. Karena pilihan saudara menentukan masa depan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, hati-hati. Banyak orang Kristen yang hidupnya seperti Orpa, apalagi berada dalam keadaan yang sulit. Kalau dalam keadaan baik-baik, setia itu biasa. Setia kepada Tuhan itu biasa. Tapi kalau dalam keadaan yang sulit atau yang tidak biasa-biasa, apakah kita tetap mau setia kepada Tuhan? Banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan karena dia ingin mendapatkan berkat yang instan, tanpa juang, tanpa gumul. Bahkan sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, puluhan tahun bahkan ikut Tuhan. Namun di tengah jalan ia membiarkan diri diseret, digoda oleh godaan-godaan dunia, dan tidak fokus lagi kepada Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saya ketika merenungkan ini, saya kemudian merenung diri sendiri, merenungkan kehidupan bergereja dan persekutuan. Tidak menjamin orang yang rajin pergi ke gereja itu adalah orang yang setia. Bisa saja dia rajin ke gereja tapi arogan, setia tapi sewenang-wenang terhadap orang lain. Bisa saja dia rajin ke gereja kan, tapi dia senang bikin dosa dalam hidupnya. Hati-hati. Hati-hati dalam perjalanan iman kita, karena di tengah perjalanan iman itu banyak godaan, seperti Orpa. Iman kita itu selalu diuji oleh godaan-godaan hidup. Seakan-akan yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Iman kita sering ditantang oleh hal-hal yang menyangkut masa depan, sehingga kita tergoda. Berhati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sampai mengikuti jejak Orpa. Kualitas iman kita dapat dilihat dari kadar kasih kita kepada Allah dan sesama, dan pelayanan kita atau perilaku kita terhadap sesama. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
merenungkan pribadi Rut, ada sebuah istilah yang saya dapatkan. Setitik kasih mendatangkan berkat berkelimpahan. Setitik kasih mendatangkan berkat berkelimpahan. Hal ini tergambar dalam kehidupan Naomi dan Rut ketika mereka sudah berada di Bethlehem. Mereka memiliki keberanian untuk mengambil langkah iman yang mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi karena kasih mereka kepada Tuhan, mereka berani menghadapi resiko-resiko di depan. Langkah iman yang berani ini mesti kita contoh. Kadang-kadang kita takut mau ambil keputusan karena resikonya kita sudah tahu. Tapi kita bisa belajar dari Rut dan Naomi. Justru kepahitan hidup itu yang membawa mereka bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi kesulitan. Bukan pada saat mereka senang, tidak. Tapi ketika mereka hadapi atau alami kepahitan hidup itu, justru itu yang mendorong mereka mengambil langkah iman yang berani untuk sebuah gerakan kecil, pergi dari Moab dan menuju ke Bethlehem. Didasarkan pada kasih mereka kepada Allah. Gerakan kecil sebagai respon kita kepada Allah akan mendatangkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kembali ke Bethlehem, fokus kepada Tuhan. Meskipun memiliki gumul yang berbeda mereka berdua. Rut hadir sebagai pribadi yang baru mengenal Tuhan. Naomi hadir sebagai pribadi yang sudah mengalami begitu banyak pergumulan, sedih, pahit, sakit, susah, hampa, tanpa makna, kosong hidupnya. Dia sudah alami semua itu, tapi keduanya bisa berjalan bersama karena keduanya punya kasih dan percaya kepada Tuhan. Keduanya dipakai Tuhan untuk saling menguatkan, keduanya dipakai Tuhan untuk saling menolong. Naomi menjadi motivator bagi Rut untuk ikut Tuhan dalam kesetiaan, dan Rut dipakai Tuhan untuk memberikan semangat kepada Naomi. Meskipun di tengah kepahitan, kita tetap harus berjuang. Karena itu saudara-saudara, ada istilah kan yang mengatakan hidup itu perjuangan. Tetapi bagi orang Kristen, hidup adalah perjuangan yang harus diletakkan dalam kerangka iman kepada Tuhan. Kasih kepada Allah tidak menjadikan kita takut menghadapi hidup dengan berbagai percobaan. Kasih kepada Allah membuat kita menjadi pejuang-pejuang iman untuk menjadi pemenang-pemenang iman dalam hidup ini. Satu gerakan kasih mendatangkan gerakan berkat yang berlimpah atas kehidupan kita. Kita lihat ya tokoh Rut. Rut ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi awalnya, tapi ketika dia percaya Tuhan. Bapak Ibu tahu Rut itu siapa? Istri Boas. Nenek moyang dari siapa? Daud. Ke bawah lagi siapa? Yesus Kristus. Berkatnya berlimpah kan Bapak Ibu? Siapa yang sangka? Tapi Tuhan pakai dia. Hanya karena setitik kasih yang dimiliki kepada Allah, komitmen yang kuat di dalam dirinya, sehingga berkat-berkat itu melimpah atas kehidupannya. Ada damai, sejahtera, ada sukacita. Mari saudara-saudara, kita belajar dari Rut dan Naomi. Miliki setitik kasih kepada Allah
maka saudara akan berlimpah berkat sampai kepada keturunan saudara. Ingat itu Bapak Ibu. Miliki kasih kepada Allah, maka saudara akan berlimpah berkat sampai keturunan saudara. Seperti Rut. Kasih kita kepada Allah menguatkan kita untuk menghadapi kehidupan di waktu keadaan yang sulit sekalipun. Kritis, krisis, apapun lah bentuknya. Apalagi sekarang katanya ahli ekonomi kita ini Indonesia sedang dalam resesi ekonomi. Pasti banyak orang mengalami kesulitan dalam konteks ekonomi. Tapi bukan berarti lalu kasih kita kepada Allah surut kan? Tidak. Justru lewat Rut kita didorong di tengah-tengah keadaan yang sulit, bahkan mungkin pahit. Ada mungkin yang kehilangan orang yang dikasihi dan itu memedihkan bagi kita. Tapi kalau kasih itu masih ada pada Allah, Tuhan akan limpahkan berkat. Mari Bapak Ibu kita jalani kehidupan ini dengan terus berjuang dalam hidup ini. Hanya Allah yang tahu tentang kehidupan kita. Walaupun dirasakan pahitnya kehidupan yang kita alami seperti Naomi, Allah tidak pernah membiarkan kita. Kita letakkan hidup kita ke dalam tangannya. Allah pemilik kehidupan. Hanya Dia yang tahu kehidupan kita. Karena itu letakkanlah iman kita kepada Allah. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.